Setelah gempar kerugian yang dialami oleh Dito Mahendra atas aksi Nikita Mirzani, kini kuasa hukum kekasih Nindi Ayunda itu buka suara. Yafet Rizky selaku kuasa hukum Dito Mahendra menyebut bahwa sebenarnya kerugian dari kliennya lebih dari 17,5 juta rupiah. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan total kerugian yang tertulis dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Selama pihak Dito Mahendra bisa membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian atas kasus tersebut, maka sudah memenuhi pasal 36 yang disangkakan pada Nikita Mirzani. Hal itu dikatakan Yafet di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November 2022. Selanjutnya, Yafet menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh kliennya sebenarnya lebih besar daripada yang disebutkan pada saat persidangan. Kerugian yang dimaksud ada kerugian dalam hal reputasi dan juga nama baik dari Dito Mahendra sendiri. Yafet menilai bahwa reputasi dan nama baik jauh lebih mahal daripada kerugian material. Bagi Yafet, pasal 27 ayat 3 yang disangkakan bagi Nikita Mirzani sudah cukup untuk bisa memenjarakan ibu dari 3 orang anak tersebut. Diketahui sebelumnya dalam sidang perdana Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang pada Senin 14 November berlangsung heboh. Sebab dikatakan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa Dito Mahendra mengalami kerugian sebesar 17,5 juta rupiah. Atas hal itu, Fahmi merasa heran ada salah pengetikan dalam surat dakwaan tersebut. Lebih lanjut, Fahmi Bahmid mengatakan bahwa dalam dakwaan tersebut, jaksa justru membenarkan terkait unggahan Nikita Mirzani di Instagram. Ia menyebut jaksa membenarkan Nikita dalam unggahan sang artis hanya berisi menghimbau. Kemudian terkait dengan kerugian itu, Fahmi mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Namun ia merasa heran dari mana jaksa bisa menentukan besaran yang dialami oleh Dito Mahendra. Ia kembali menyampaikan bahwa dirinya sempat bertanya pada jaksa, apakah kerugian itu 17 juta atau 17 miliar. Sebab apabila hanya 17 juta, Fahmi merasa menyayangkan kasus ini harus sampai ke persidangan. Terlebih, kasus Nikita Mirzani dipantau oleh media dan banyak diperbincangkan publik. Oleh karena itu, Fahmi merasa yakin dengan eksepsi yang akan diajukannya pada persidangan berikutnya. Oh ya, begini teman-teman sekalian, mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu, begini. Ada yang bilang nih, kan gitu, Pak ini kan jumlahnya 17,5 juta, kok dipersoalkan, kan begitu, kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE, di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang itu antara lain di sana dikatakan bahwa kalau pelanggaran terhadap pasal 27 termasuk tentu ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian. Nah, itu bahasa rumusan dalam pasal 36. Kalau kita refer ke penjelasan pasal 36 dikatakan cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa. Berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian yang telah dialami oleh korban, dan itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak mungkin jaksa menerima pemberkasan. Ya, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.